Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema cara agar Anda khusyuk dalam sholat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. 1 sampai 10 itu malam dibagi-bagikan rahmat. Rahmat kasih sayang Allah dibagikan. 11 sampai 20 ampunan, maghfirah, diampuni. 21 sampai 30 itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Seperti juga sepak bola, Pak. Bulu tangkis. Biasa kalau pertama itu, babak pertama kan namanya penyisihan. Iya toh? Yang namanya penyisihan, Pak. Mana kesebelasan abal-abal batu ngasing, Pak. Toh? Mana yang tidak jago mendaftar tongi, ikut rame saja. Sudah itu lolos 10 besar, naik lagi, semifinal. Ini yang jago-jago ini bertahan. 10 malam terakhir, final. Jagoan ini berhasil, Pak. Sama juga kita. Malam pertama sampai malam 10, ini Ramadan 1 sampai 10, mana Pak Botorok datang tunji, Pak. Pak kafalat talang niat tongi. Ikut ramai, Pak. Ini sudah malam keberapa ini? 13. Ini Bapak ini sudah peserta semifinal. Yang asing deh, alhamdulillah, Pak. Jago-jago Ki. Tapi hati-hati bisa Ki gugur itu. Bertahan Ki sampai final. Insyaallah 10 malam terakhir. Pada 10 malam kedua ini saya ingin mengajarkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang harus dibanyak didoakan di bulan Ramadan ini. Salah satu kelebihan bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa. Maka banyaklah berdoa. Cuma kita memang rajin mentonjaki berdoa, apalagi anak-anak milenial. Nah kalau Ustaz berdoa, Pak, hampir setiap jam berdoa. Tapi di mana berdoa? Status. Mau pergi sekolah, ya Allah, mudah-mudahan saya selamat sampai sekolah. Sampai sekolah lagi, update status lagi. Ya Allah, mudahkan pelajaran bagiku. 1 jam lagi, ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Jam 12 update status lagi. Ya Allah, mudah-mudahan cepat pulang. Sampai di rumah, ya Allah, mudah-mudahan ilmuku berkah. Tapi di mana berdoa? Status. Sibuk nih itu Tuhan mau baca statusmu, Bos. Maka berdoa bukan di status. Berdoa selesai ki sholat. Nah, berdoa itu juga bukan menghafal. Banyak kan kita setelah hijrah, tobat, pergi beli toko buku, beli buku doa-doa. Lalu nah hafal. Nggak tahu artinya. Doa itu tidak menghafal. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa itu kata Nabi, berdoalah memakai bahasa ibu, bahasa Endekan, Wadim Batoo, bahasa Bugi, Wadimo, bahasa Jawa, Monggo, bahasa Inggris, Punaupa. Bahasa Arab tidak dilarang. Tapi kalau Bapak tidak tahu, belum lagi salah-salah ucap, bingungi malaikat. Setengah mati maki berdoa, apalagi berdoanya mode silent. Bilang malaikat, geli kepala malaikat, dia bilang apa maksudmu itu, Bos? Lain di mulut, lain di hati. Berdoa karena 35 umurnya belum dapat istri. Dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan selesai lebaran dapat jodoh. Tapi apa yang dia ucapkan? Mudah-mudahan turun hujan. Bingung malaikat, panas sekali. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Nah, doa yang diajarkan Nabi ini memang lebih utama kalau seperti yang dibaca seperti yang diajarkan Nabi, tapi tidak berarti harus seperti itu bahasanya. Boleh bahasa Indonesianya. Doa itu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika. Ya Allah, ampunilah saya dan lindungilah saya dari. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, lindungilah saya dari penyakit-penyakit. 1 dalam isi doa ini, min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk.
Mana yang dimaksud hati yang tidak bisa husuk? Paresangasa mikatte. Biasa sembahyang itu Pak, dari rakaat pertama sampai salam, cari uang kita kerja. Allahu Akbar. Tadi uangku 100.000. Beli pulsa limpu. Beli bensin 20. Mana ini 30. Allahu Akbar. Belum pindah dapat. Ruku'i naboya inji. Dompet Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, napa resa lagi? Mana ini kusimpan? Sampai Assalamualaikum warahmatullah, baru na ingat. Oh, di bawah sadel motor. Berarti Bapak dari salam pertama sampai terakhir bukan sholat, tapi apa? Mboya doe. Anak muda, Allahu Akbar. Pas rakaat kedua, baru sadar. Mana kunci motor? Nah cari dah kantonan ndak ada. Baru na tahu, melengke di motor. Jago kok bos kalau masih husuk kok. Apalagi pun Naiman na baca Tommy yang panjang. Male hilang di motor. Hilang di motor. Coba. Ini masalah Pak. Ayo. Allahu Akbar. Deh, baru gatal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena buruk. Mana poin tarana nak karutong. Itu semua penyakit kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kira-kira apa sebabnya? Kira-kira apa sebabnya? Sembahyang banyak diingat. Allahu Akbar. Dibaca semua Pak di dinding. Persatuan Guru Republik Indonesia. Cabang Ngendrekang. Sudah dibaca itu? Lain lagi? Apa lagi? Baju nauran lagi dibaca. Yang di belakang ada tong. Caleg DPR RI nomor urut 7. Dibaca semua Pak. Pas sudah dibaca diingat, oh tidak terpilih ini. Saya mengajak caleg-caleg, saya mau bikin organisasi. Namanya ACG, Asosiasi Caleg Gagal. Bukan karena calegnya jelek, bukan karena calegnya tidak hebat, bukan karena calegnya kurang hebat, tapi apa? Karena yang pilih doe. Dengar Pak ya? Salah satu sebab juga kita susah khusyuk dalam sholat, hubbi aklil haram, suka makan barang haram, maka hati kita mati. Imam Al-Ghazali menjabarkan hadis Nabi, penyebab doa susah sampai kepada Allah, doa tertahan antara langit dan bumi. Na letu illa doa ngata. Kenapa? Suka makan barang haram. Jangan heran, Ramadan 1 bulan penuh kita berdoa. Kenapa doa kita tidak dijabah Allah? Salah satu sebabnya 17 April lalu Bapak terima serangan fajar. Kalau Bapak mau bertobat, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang kelima, piko minta maaf sama itu caleg. Dan yang keenam, pamote reki doit na orang. Yang ketawa, serius kayak ini bos? Saya serius. Apalagi yang dikalah, kasih kembali uangnya orang. Habis, ganti kok. Tidak boleh Pak, selama Bapak tidak bertobat tapi tidak kembalikan barangnya orang, selama itu tobatmu tidak diterima. Dan ingat, kata Nabi, orang yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, tidak ada yang bisa mencucinya kecuali api neraka. Jangan kau coba-coba main-main api neraka bos. Jangan coba-coba main-main api neraka. Jangan coba-coba. Api itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama warna merah, api napakaluru. Dibakar 1000 tahun, panasnya menjadi apa? Warna biru, kompor gas. Ibu-ibu, coba lihat, itu kompor kalau biru kan bukan merah kan? Biru. Dibakar lagi 1000 tahun, naik lagi panasnya menjadi apa? Putih. Ini yang dipakai biasa di Sorowako, itu tambang timah, untuk membelah-belah baja. Bakar 1000 tahun menjadi hitam. Ini apinya neraka. Tapi biasa anak muda kalau kita cerita neraka apa anak-anak? Kucini pina kucini kustas. Japina doang. Tabeces neraka sinampe tena na eja mutung ko cilaka. Jangan main-main bos. Jangan main-main. Saya serius. Bapak yang terima barang haram kemarin waktu pemilu, bertaubat kepada Allah, kembalikan uangnya orang. Masih ingat kisahnya perang Badar? Masih ingat kisahnya perang Badar? Sahabat Rasulullah wafat. Perang Badar Pak. Bersama Rasulullah.
wafat. Lalu sahabat yang lain berkata, ahlul jannah, dia masuk ke dalam sorga, dia penghuni sorga. Kata Nabi, tidak, dia penghuni neraka. Wih, heran semua sahabat, kenapa bisa ya Rasul? Kenapa bisa? Dia mati syahid, membela agama Allah, perang Badar. Kata Nabi, periksa kantongnya. Diperiksa kantongnya, ternyata apa? Dalam kantongnya ada barang baitul mal yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Belum pindah pakai itu Pak, baru nak kantongi. Bagaimana Bapak yang kasih masuk ke dalam perutnya? Jangan main-main itu Pak. Begitu pentingnya orang Islam terhindar dari serangan fajar, begitu pentingnya orang Islam menghindari makanan haram. Allah melatih kita 1 bulan. Hindari kau makanan haram, kasih kau bulan pelatihan. Apa? Bulan Ramadan. 1 bulan orang Islam tahan dirimu. Jangankan yang haram, yang halal saja di bulan Ramadan kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram air putih? Halal. Tapi siang bulan Ramadan yang kau coba-coba. Ada anak-anak mahasiswa tanya ke Ustadz, bagaimana kalau kumur-kumur? Orang wudhu kumur-kumur siang-siang bulan Ramadan, sah atau tidak? Batal. Kenapa bisa Ustadz? Saya lihat kau tadi 3 nu kasih masuk, 1 jika keluar. Coba Ramadan, latihan menjaga diri dari makanan haram. Salah satu sebab Bapak tidak bisa khusyuk ketika sholat, suka memakan barang haram. Maka hindarkan itu. Saya heran Pak, ada orang sampai menipu, ada orang sampai menghalalkan nyogok, urusan perut. Jangan lagi Pak, ini namanya perut, berapa tong kita bisa makan? Ayo, ada ndak di sini di Sulawesi Selatan, di Makassar mati kelaparan? Ada ndak? Tidak mungkin. Kita orang Bugis Makassar niat ni karena sirik na patce. Masiri ki ko boleh bolata malupu. Masiri ki ko boleh bolata mate dek gagan andre. Kita orang Bugis Makassar tahu begitu. Tak usah cemas soal perut bos. Allah yang ngatur. Jangankan kita yang sarjana, jangankan kita yang punya sertifikat bahasa Inggris, jangankan kita yang punya kursus kiri kanan, cicak saja, tidak ada sekolahnya bisa hidup. Padahal apa nama makan? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak sama nyamuk di mana ketemu? Cicak di dinding, cik cik cik. Nyamuk. Bagaimana caranya? Di mana ketemu? Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemu? Dan tidak ada terminalnya. Tapi kan lagu pintar itu lagu dulu Nabi bilang, cicak cicak di dinding, diam diam merayap, diam diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Pandai Pak. Itu nama kita mas bos. Ya, jangan menghalalkan segala. Penyebab Anda susah khusyuk kalau suka makan barang haram. Pedagang, jangan kau tipu pembelimu. Nabi bilang asli, tojeng kau asli tojeng nggak. Begitu kita sampai di rumah buka la ilaha illallah palsu, langsung disubai makan ring, andre lah cilaka. Bagaimana hidupmu mau baik kalau semua pelangganmu sumpai kau? Itu juga yang di jalan raya. Langgar kau. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Ki. Jangan. Allah sayang Ki. Nah kasih Ki bulan pelatihan. Nah sayang Ki Tuhan. Nah latih Ki. 1 bulan tidak makan barang haram, maka aneh tentunya, tidak masuk di akal, lebak kau pelatihan 1 bulan, selesai Ramadan masih suka kau makan barang haram. Maka jangan heran kamu berpuluh-puluh tahun berpuluh tahun sholat tidak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena masih hobi makan barang haram. Anak muda berhenti maku mengelem, lempoks, beleng-beleng, lempoks na campur lem tikus. Kalau campur lem Korea, tidak mau tak buka mulutmu itu lem Korea kaca saja na tempel. Auzubillah min zalim. Tapi anak muda sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler, cemen lu men, kampungan. Saya dulu waktu ku SMA kalau bilang temanku, kampungan lu udah saat, ku bilang biar nih daripada kau udah ada kampungmu. Apa? Khusus saya kok. Cemen lu men, baru kampungan, baru 1 botol teler mau kau itu tahu teman tak jagona sampai masuk di got. Beleng-beleng. Anak muda, silakan jadi anak gaul, anak motor-motor, anak skater, anak futsal, anak band-band, anak gondrong-gondrong, silakan bos. Tapi jangan kau suka makan dan minum yang barang haram.
Ya, innamal khamru itu sesungguhnya khamar, whisky, vodka, Jenever, Donald, topi miring, balo AC, rijesun, bapak moyangnya dosa, min amali syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Maka Ramadan melatih kita agar kita tidak makan makanan haram. Supaya apa? Ramadan, kalau kita terbiasa tertolak dari makanan haram, maka insya Allah doa kita akan gampang dikabulkan karena kita terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Maka kita minta kepada Allah salah satu doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, lindungilah saya dari penyakit hati yang tidak bisa khusyuk. Kalau kita mulai tobat, anak-anak muda sekarang kan, ada kelompok hijrah. Bagaimana Ustadz supaya bisa susu? Satu, sempurnakan wudhumu. Begitu wudhu, setan mulai goda itu, mulai nagoda setan. Cepat kok, dingin. Setan itu. Apalagi malas linting lengannya. Orang kalau mau husu, menurut Quran satu, sempurnakan wudhu. Biasa kita banyak langgar apa? Linting. Malas kasih naik ini lengan bajuta. Harus di atasnya siku. Kenapa? Kalau dia sejajar siku, tidak kena siku air, maka tidak sah wudhumu. Tidak sah wudhu, otomatis tidak sah sholat. Kita yang sudah keriput-keriput, yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah tua itu, takut ke siapa saya mau tunjuk di sini. Nah, sunnah itu lipat siku. Quran kan mengajarkan membasuh jari-jari hingga ke siku. Berarti praktekna kamenehe. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Buka keran. Baik itu sambil menyanyi. La 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 la. Yo ayo. Setan mulai kerjai kok di situ tuh setan. Ayo, mulai dikerjai. Yang lebih parah lagi, wudhu sambil terima telepon. Di mana kok kah? Yo, ketemu di warkop nanti cerewek lu. Itu sudah setan masuk di situ. Maka kalau Anda mau khusyuk dalam sholat, mulai dari wudhu. Yang kedua, menurut Quran, kalau mau khusyuk dalam sholat, maka pakailah pakaian yang terbaikmu. Sayang kalau kita pergi masjid ala kadarnya, kadang baju kaos. Padahal itu surah Al-Jum'ah. Kau datang ke rumahku, kata Allah, pakai kau pakaian yang baik. Bahkan begitu pentingnya kita berpakaian yang baik, menghadap kepada Allah, sunnah. Pakai kok parfum, mana mau palsu. Pakai. Makanya itu teman-teman kita yang dari jamaah tablik, kalau mau sholat itu malaikat subuh, parfumnya gosok. Coba. Bukan cuma itu, diambil siwak, gosok gigi. Kenapa? Kita mau menghadap kepada Allah. Kita datang di masjid, pakai itu celana 3 hari ini dipakai. Itu ton dipakai main bola. Itu ton dipakai bekerja, itu ton dipakai masuk toilet, itu ton dipakai mencuci, masuk dipakai lagi sholat. Begitu kita salat, jamur mulai gatal. Celana dalam 2 hari tidak mencuci, gatal semua itu. Itu maka kalau mau khusyuk, pakai pakaianmu yang terbaik. Yang ketiga, kalau mau khusyuk, bayangkan bahwa sholatmu itu adalah sholat yang terakhirmu. Berikutnya, ketika sholat jangan banyak gerak. Berikutnya, ketika sholat matamu jangan seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, baca ngasim Pak. Yang berikutnya, ketika kau sholat, usahakan apa yang kau baca kamu paham. Jujur Ki Bede, jujur. Berapa tahun maki sholat? 20 tahun Ustaz. Ki hafal itu surah Al-Fatihah dengan terjemahannya? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Siapa yang hafal surah Al-Fatihah dengan artinya? Kusare ko hadiah. Ayo, naik mako. Kusare ko. Mana? Siapa mau? Hadiah. Mana? Kutambai poin. Siapa mau? Al-Fatihah dengan terjemahannya. Apa? Kutambai lagi. Siapa? Ayo, 2 bilangan ini. Ayo. Tidak ada kok hafal cilaka. Ayo, ini bukti sederhana saja Pak. 30 tahun maki sholat, tiap hari kita baca Al-Fatihah, terjemahannya kita tidak tahu. Gimana kita mau khusyuk? Maka salah satu cara supaya khusyuk dalam sholat, minimal paham apa makna dari ayat itu. Assalamualaikum. Yang kedua, ini 4 isinya ini doa, tapi waktu terbatas. Yang kedua, jam berapa selesai di sini? Cukup nih? Lanjut, satu lagi. 4 isinya ini doa.
Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa. Dan lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ini masuk ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang cerdas tapi jauh dari Allah. Banyak orang hebat ilmunya tapi jauh dari Allah. Itu ilmu tidak manfaat. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan kesombongan. Ustadz banyak, ada ustadz sombong banyak. Waktu belum terkenal, kumis kolji, langsung mana telepon balik. Sekali na terkenal, ku telepon dari pagi ndak angka-angka, sampai sore ndak angka-angka. Besok sekali na angka langsung dia bilang, siapa ya? Sotta. Ada di namaku di situ Sotta. Coba. Itu termasuk sombong. Salah satu ilmu yang tidak bermanfaat apabila ilmu melahirkan kesombongan. Dan ilmu yang melahirkan kesombongan itu diantaranya, satu diantaranya ilmu yang kesombongan itu menolak perbedaan dan suka menyalahkan pendapatnya orang. Itu ada itu Pak. Kayaknya dia mami punya neraka sama surga. Pendapatnya bid'ah, masuk neraka. Katepan neraka. Jangan kau gampang sekali kasih masukin neraka bos. Kan luas gitu surga, kasih masuki juga. Muat semua gini. Kalau ndak mau kok kami di tengah biar di pinggir. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka bos. Kadang itu begitu Pak. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat apabila kita punya ilmu tapi tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Puncak dari ilmu adalah akhlak. Saya heran, ada teman-teman kita lihat hebat ilmu fikih, hebat ilmu tasawuf, hebat ilmu tajwid, tapi rendah di bidang ilmu akhlak. Kadangkala suka menghina dan meremehkan orang lain. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa tujuan engkau dihadirkan di dunia? Makarimun akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau cerdas tidak punya akhlak, nah kalah kau komputer bos. Nah kalah kau itu komputer kalau bilang cerdas tidak akhlak. Itu komputer hebatnya, jago. Tapi apa dikalahkan itu komputer? Komputer tidak bisa senyum. Jadi kalau anda punya ilmu, tapi tidak berakhlak, sebenarnya ilmu itu tidak manfaat. Itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dua tujuan utama menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali. Kalian menuntut ilmu, kalian belajar ilmu apa saja, dua tujuannya. Satu, membuat kalian pintar. Yang kedua, membuat kalian benar. Pintar didapatkan melalui ilmu umum, benar kita dapat melalui ilmu agama. Maka sayang sekali kalau bapak sekolahkan anaknya, kursuskan anaknya, hebat bahasa Inggris, tapi tidak tahu mengaji. Sayang itu. Orang tua sekarang hebat yang bilang anaknya kalau pintar bahasa Inggris tapi tidak tahu berdoa. Untuk apa? Memangnya kalau mati kau nanti nak doakan kau anakmu pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me, my mother prayed. Pakailah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya ada 4 isi dari doa ini, tapi karena waktu yang terbatas. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita.